Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uswatun Hasanah selaku pemilik dari Joko Tole Collection. Iya, betul. Dan Ibu juga dosen kewirausahaan di Universitas Trunojoyo ya, Bu? Iya, betul. Laras, Pak. Gimana bagi waktunya itu antara bisnis dengan kuliah? Jadi alhamdulillah kalau kuliah itu kan tidak full day. Jadi memang kami itu selalu mengoptimalkan di hari free dari kuliah itu optimal untuk bisnis gitu. Terus pernah mencoba Pak untuk mengurangi intensitas di bisnis, tapi ternyata para pekerja dan lain-lain itu sampai mengeluh. Jadi Ibu tolong jangan tinggalkan kami gitu. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk bisa kuliah di Erlangga itu juga selain karena saran dari pimpinan saya, itu juga karena pertimbangan moral juga. Karena ketika saya kuliah jauh-jauh, bagaimana dengan 118 orang pengrajin gitu, itu juga yang kami pikirkan sehingga saya pikir ya sudahlah, memang jalan yang terbaik di sini dan saya istihoroh ternyata memang UNER. Alhamdulillah. Tahun berapa berdiri Bu Joko Tole Collection? Alhamdulillah kalau Joko Tole Collection sendiri sebenarnya berdirinya dari tahun 2012, tetapi 2012 itu kembang kempis, artinya maju mundur cantik lah kalau sekarang bilang. Cuman secara resmi itu tanggal 24 Agustus 2014. 2014 resmi. Dan itu dimulai dari berapa pekerja awalnya, Bu? Awalnya 2 pekerja dan memanfaatkan fasilitas kandang sapi yang nggak kepakai. Kami pakai untuk buat produksi batik. Masih ada gambarnya sampai sekarang karena itu sejarah. Dan sekarang tadi berapa? 118. 118. Terus ya, itu di luar itu di luar karyawan tetap. Itu hanya pengrajin saja. Pengrajin saja. Yeah. Kemudian untuk pasarnya udah sampai kemana, Bu, sekarang? Alhamdulillah kita sudah nyampe ke London gitu, terus nyampe ke Amerika, dan salah satu pelanggan terbaik kami adalah Wakil Perdana Menteri Singapura, Mr. Tharman. Alhamdulillah. Jadi nama Joko Tole udah melanglang buana ya. Alhamdulillah, dan kemarin juga 2018 itu kami dapat penghargaan Youth Women Entrepreneur untuk Asia Award untuk kategori top marketer. Jadi kayak pengusaha wanita berdampak sosial gitu. Tapi untuk kategori yang muda, Pak. Karena saya masih usia 30-an. 2018 ya kemarin. Iya, di Singapura kemarin. Ya. Dan untuk pemasarannya sudah melalui apa saja? Saya tadi coba lihat untuk di YouTube juga ada beberapa videonya juga sudah ada ya, Bu ya. Betul. Terus apa lagi, Bu? Apa Instagram, Facebook? Jadi gini, awal mulanya sebenarnya kan ini situasinya corona ya, Pak ya. Seandainya tidak karena corona, mungkin kita tidak setaf sekarang gitu. Jadi ternyata ada juga hikmah positif di balik COVID-19 ini gitu kan. Nah, dulu saya benar-benar yang halah gampang gitu. Karena apa? Karena para pembeli itu datang sendiri tanpa saya harus men-trigger mereka untuk datang gitu. Karena jadi satu mereka ke Madura pasti kemudian ada yang mampir. Saya lihat ada bis-bisan gitu. Iya, betul. Toko offline-nya. Ya, karena beberapa toko ada yang kulakan ke kami, Pak. Jadi kami tuh benar-benar waktu itu fokus sama produksi. Jadi fokus sama produksi sama fokus pameran. Jadi yang kita kejar itu bukan penjualan retail. Ya kalau penjualan retail sehari-hari itu tidak seberapa besar omsetnya, tapi yang kami kejar waktu itu adalah pameran. Kalau pameran tuh sekali pameran ratusan juta, Pak gitu. Jadi itu yang kami kejar gitu. Nah, terus akhirnya ternyata Allah menguji dengan corona ini. Yang biasanya pameran kita ratusan juta, dalam 5 hari itu paling sedikit tuh 250 gitu. Nah, cuma karena
corona ini ternyata kita terakhir pameran no omset sama sekali. Bulan apa Jadi itu? akhirnya kita Awal bulan Maret. Maret kemarin. Bulan Maret kemarin di Grand City, namanya Batik Bordir Fair. Itu kita hanya dapat 15 jutaan lah Itu omsetnya. awal Maret Jadi masih ya? Belum ada penutupan atau apa gitu kan ya sebetulnya? belum. Udah Itu wabah juga masih pertengahan. Oke. iya, tapi beberapa pelanggan semua itu sudah sepi. Ya, karena memang corona sudah ada, tetapi PSBB itu masih belum ada gitu. Nah, akhirnya kami dengan PD-nya waktu itu produksi luar biasa karena biasa Maret, April itu adalah pameran. Maret itu Batik Bordir Fair, April itu Inakraf di Jakarta. Kita sudah stok batik ya banyak Pak, ribuan gitu. Nah, ternyata kenyataannya berbeda. Pameran kemarin kita hanya dapat 10% dari omset minimal yang biasa kami dapatkan ketika pameran waktu-waktu sebelumnya, sebelum pandemi gitu. Hanya saya telepon pelanggan-pelanggan saya yang biasanya saya jarang komunikasi, artinya mereka akan datang dengan sendirinya gitu kan Pak. Nah sekarang saya intent lagi WA, Pak kok nggak mampir gini-gini. Terus mulai intens lagi karena saya sudah mulai sadar bahwa oh ternyata corona bener berdampak ke berbagai sektor gitu. Terus akhirnya jawaban mereka, maaf ya Mbak saya nggak kemana-mana sekarang nih corona. Kami hanya spending uang kami tuh hanya untuk beli sembako, kebutuhan pokok. Di luar itu tidak, karena keadaan ke depan itu tidak bisa kita perkirakan katanya gitu. Jadi tidak bisa diprediksi. Nah, saya mulai gelo itu, Pak. Mulai yang down. Aduh. Mulai Kalau galau ya. seperti ini iya, sudah mulai galau lah gitu. Aduh, kalau mau kayak gini terus gimana? Akhirnya pulang. Jadi bukan untung, tapi kita rugi kemarin karena nyewa stand dan lain-lain. Akhirnya pulang mikir lagi. Waktu itu ada tawaran pembuatan masker. Kami tolak. Gitu, jujur aja kami tolak karena gini, kita sudah terbiasa dengan omset yang besar gitu ya Pak. Terus ternyata masker itu barang kecil yang keuntungannya tidak seberapa banyak gitu. Sehingga ini nanti kerja soro, akhirnya kerja bakti gitu. Tapi ternyata saya pikir kembali bulan Maret itu benar-benar tidak ada penjualan sama sekali gitu ya, di galeri itu benar-benar tidak ada tamu satupun yang biasanya pameran itu memang sepi ya? Nggak ada yang datang? sangat sepi, nggak ada yang datang. Sudah nggak ada yang datang itu gitu. Jadi bukan hanya saya, semua teman-teman yang jadi peserta exhibition pada saat itu gitu. Nah, terus akhirnya di galeri pun tidak ada, offline pun tidak ada penjualan. Yang biasanya ada bis yang datang itu nggak ada sama sekali. Nah, Ada ini berapa saya mulai galeri? kalau di Bangkalan itu saya galeri itu ada 1 galeri. Kalau di Tanjung Bumi ada 3 rumah produksi Pak. Jadi ada rumah produksi batik standar, batik yang premium sampai dengan batik yang puluhan juta gitu. Jadi ada 3. Kalau dulu cuma tanahnya bukan tanah saya. Tanah itu saya sewa ke penduduk sana, tapi bangunan punya saya gitu. Jadi kayak sistem itu gitu. Pak Ganjar, Bapak itu mute, unmute dulu Pak. Ya. Jadi ketika pameran itu sudah mencoba CRM ya, Customer Relationship Management ya. Iya betul, iya sudah mencoba. Nasabah, beberapa Pelanggan. tapi ternyata memang tidak bisa datang. Kemudian pulang, apa yang terjadi? Saya bersemedi. Saya bersemedi berpikir muhasabah diri dulu. Ya Allah, ini kayaknya harus ada solusi yang lain gitu. Nah, akhirnya kita mulai intens ke online marketing itu. Jadi yang kemarin seperti marketplace, boleh nyebut merek Pak? Ya, silakan. Ini bebas kok. Jadi yang dulu nggak intens di Bukalapak, akhirnya saya intenskan kembali. IG, FB, termasuk seluruh kontak dari pelanggan-pelanggan saya yang loyal mulai dari 2014 itu saya hubungi kembali. Dan alhamdulillah 10% dari mereka merespon. Terjadilah penjualan di bulan April. Maret itu benar-benar kosong, Mbak. Jadi terjadilah penjualan di bulan April dan akhirnya saya intenskan kembali, tiba-tiba ada orderan
nerima tantangan orderan masker gitu. Awalnya saya tawarkan masker batik, tapi ternyata harganya kan cukup tinggi Pak, karena masker batik tulis itu kan harganya di atas 30.000. Jadi tidak semua orang mau memakai dengan harga itu, apalagi untuk pengadaan ya. Jadi sulit gitu. Akhirnya pas saya ditawarin oleh salah satu instansi, mau nggak bikinin masker kita dengan harga segini, dan ternyata saya lihat ke pekerja, iya apa Bu, biar kita tuh juga bisa bekerja gitu. Yang penjahit saya yang biasanya buat baju-baju, kemeja batik, buat gaun batik, kan udah nggak kerja lagi sejak corona gitu. Nggak ada orang yang mau spending uangnya mereka itu untuk beli batik yang dibuat ke pernikahan. Kan pernikahan sudah nggak ada acara gitu loh. Jadi ini apa namanya, akhirnya kami coba, ya sudah kita kumpulkan tim, dan alhamdulillah sekarang ini karena pertama kami diminta 5.000 masker, akhirnya cocok nambah lagi, dan sekarang kita dimintain per tadi jam 1 siang dimintai 20.000 masker gitu. Jadi dan itu ternyata ketika ditumpuk Pak, meskipun kecil tapi pengnya banyak, luar biasa ternyata bisa menutupi teman-teman yang awalnya bisa produksi batik. Kan kalau dulu satu orang per hari bisa 3 lembar batik. Kalau dulu pada kondisi normal. Nah sekarang kami batasi Pak, karena kalau kita produksinya tetap seperti kemarin, yang ada adalah penumpukan barang gitu. Jadi kita nggak bisa kayak gitu. Itu benar-benar nanti akan membuat usaha kita semakin berat. Akhirnya sekarang per 3 hari mereka cuma nyelesain 1 batik. Per 3 hari menyelesaikan 1 batik. Ya minimal mereka tetap ada aktivitas meskipun tidak seintens dulu. Tapi bagi saya khususnya, karena saya membangun bisnis itu dari nol, pantang bagi saya itu merumahkan karyawan gitu. Jadi apapun kondisinya, ayo sama-sama tough, sama-sama berjuang gimana caranya melawan kondisi yang ada. Tapi tentu saja kalau rezeki itu sudah ada yang ngatur, yang kuasa yang ngatur. Tapi gimana caranya kita ikhtiar gitu Pak. Tadi ada masa Ibu merenung terlebih dahulu. Ya, Seperti apa proses renungannya itu? Jadi saya itu butuh waktu kurang lebih sekitar 3-5 hari Pak. Menyendirinya Wah, atau kemana maksudnya? Oke, jadi menyendiri yang mengurangi intensitas komunikasi, even itu dengan keluarga sendiri gitu. Jadi benar-benar banyak yang lebih ke muhasabah diri. Ya Allah, apa ada yang salah dari apa yang aku lakukan selama ini? Ya Allah, apa ada hak orang lain yang tercampur padaku sehingga semua jalan menjadi buntu? Ya hal-hal semacam itu gitu Pak. Dan terakhir itu di hari kelima itu saya kok ngerasa ada kayak semangat, kayak recharge, ngecas kembali gitu, semangat yang ada yang awalnya tadi down karena pameran rugi dan lain-lain itu down, pas tiba-tiba di hari kelima tuh semangat itu muncul kembali, harus hubungin ini, harus ngubungin itu, harus. Jadi intensitas seperti itu tuh saya lakukan dan ternyata berdampak luar biasa gitu. Pak Anmut. Ibu juga menceritakan ada aktivitas CSR itu seperti apa yang dilakukan, yang menjadikan pasar bergairah. Betul. Jadi saya pernah jadi begini, ternyata pasar itu pun juga ingin berkontribusi di masa-masa pandemi seperti sekarang gitu ya. Nah, waktu itu saya dengan tim mencoba. Nah, kalau kita melakukan strategi marketing secara konvensional mungkin akan tidak terlalu banyak berdampak terhadap penjualan gitu. Tetapi kita nyoba, ya sudahlah. Akhirnya kita bikin semacam leaflet. Jadi setiap transaksi, berapapun transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, itu kita donasikan 5% itu untuk membantu mereka yang terdampak COVID baik langsung dan tidak langsung gitu. Nah, akhirnya kita sampaikan begitu ke pelanggan, dan setelah kita realisasikan, beberapa pelanggan yang sudah beli tadi setelah saya hubungin itu Pak, kan ada yang beli, sekitar kurang lebih ada yang belanja sampai 10 juta satu orang gitu ya. Nah, ketika saya realisasikan dengan 5% itu adalah hak mereka, hak orang lain gitu ya, berupa sembako dan lain-lain,
kami foto, bukan foto dalam artian kita mau show up gitu, tapi menyampaikan bahwa amanah yang sudah diberikan kepada kami, kepada Joko Tole Collection dengan berbelanja batiknya itu sudah kami laksanakan gitu. Dan kami kirimkan gambarnya pada beliau-beliaunya itu, beliau langsung jawab, kalau kayak gini Mbak Us, ini semakin membuat saya semangat untuk membeli kembali. Dan alhamdulillah akhirnya beliau-beliau itu merekomendasi ke koleganya dan April itu kami sudah menambah penjualan kami hampir mendekati normal, Pak. Jadi mereka mendapat barang bagus plus bisa berbagi ya. Betul. Nah itu ternyata intinya di marketing itu juga harus ada social effect juga. Jadi memang mereka itu tergerak untuk berbuat tanpa harus melakukannya secara langsung gitu. Jadi mereka merekomendasikan kami Pak ke koleganya dan koleganya ngubungin kami, Mbak Us gini-gini. Jadi tiap hari itu selalu ada penjualan itu melalui online. Jadi melalui WA, melalui IG. Mbak Us aku lihat di IG-nya kayak gini, aku mau yang ini gitu. Jadi terus ya Allah kata saya. Jadi hampir mendekati normal omset kami di bulan April. Baik, ini saya mendapatkan support dan ada ilmu yang bisa saya munculkan. Saya akan memunculkan ada istilah server untuk menghadapi kondisi VUK yang fearful, unpredictable, novel dan shocking itu. Saya memunculkan konsep server, Bu. Jadi ada spirituality, ada understanding, dan Ibu tadi ceritakan ada pendekatan kepada Tuhan juga untuk minta petunjuk dari Allah. Itu seperti bagaimana Nabi Nuh ketika harus membuat perahu besar itu, dia juga harus minta petunjuk juga dari Allah. Kemudian understanding, pemahaman terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi pemahaman terhadap karyawan, terhadap orang-orang yang harus dibantu dalam bentuk CSR. Kemudian ada unsur rapid action. Jadi Ibu kemudian menjadi inovatif untuk menerima tantangan untuk membuat masker yang nilainya kelihatannya kecil. Tapi betul. Jadi jalan juga. Luar biasa, ya. Kemudian Forsyth berpikir ke depan bagaimana terus menghidupi perusahaan, bagaimana agar terus berjalan mencari pasar-pasar baru. Kemudian enthusiasm. Jadi Ibu kemudian muncul semangat baru untuk tetap aktif, tapi juga tetap mempertimbangkan risk management. Tentunya ketika bekerja itu karyawan tentunya juga ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan ya Bu, agar tidak munculkan penularan COVID dan sebagainya ya. Jadi sekarang ini kita sudah punya standar Pak, sudah ada SOP-nya. Teman-teman tetap harus pakai masker. Setiap orang yang masuk ke galeri minimal harus pakai hand sanitizer atau cuci tangan karena kita sudah ada wastafel 2 wastafel gitu di galeri. Jadi memang itu yang kami lakukan dan saya pun tidak mau orang bergerombol 15 orang di dalam satu galeri, itu juga tidak gitu. Jadi kemarin teman-teman yang produksi kecuali untuk pewarnaan itu satu tempat, kan ada 3 tempat produksi untuk pewarnaan. Kalau ngecanting, ngebatiknya, mereka bisa di rumah masing-masing. Meskipun kalau tidak corona, mereka bisa berkumpul, karena kan mereka beranggapan gini, dengan membatik itu membangun silaturahim sebenarnya, saling bercerita antar satu dengan yang lain gitu. Nah sejak corona tidak boleh sama saya gitu loh, karena jujur aja di desa itu sangat sulit orang untuk memakai masker Pak. Kesadaran mereka untuk memakai masker itu sangat minim gitu. Jadi jarak yang harus dibatasi, social distancing. Ya betul, social distancing itu tadi. Makanya saya bilang silakan produktif, silakan tetap membatik. Untuk pewarnaan memang nggak bisa di rumah masing-masing, di rumah produksi memang untuk pewarnaan, cuman tidak boleh kapasitasnya lebih dari 5 orang, dan alhamdulillah itu dilaksanakan gitu. Dan untuk yang di galeri pun semuanya tetap harus pakai masker, even itu packingin masker tetap harus pakai masker, karena juga klien kami yang pesan masker ke kami itu minta difoto dalam kondisi seluruh karyawan yang berperan itu harus memakai standar protokoler COVID gitu. Ya sudah kita makain masker gitu kayak. Membangun kepercayaan kepada pelanggan ya Bu, trust bahwa barang-barang yang dikirim itu juga memperdulikan aspek kesehatan. Oke, Bu. Jadi blessing in disguise-nya adalah berarti
Ibu bisa lebih mensyukuri walaupun kemudian hanya pesanan yang berupa masker sedikit ya Bu. Kemudian ada mempelajari kompetensi baru untuk pemasaran melalui online ini kan menjadi Ibu dipaksa untuk melakukan itu ya, masuk ke pasar omnichannel jadinya. Ya, sehingga pasar di masa setelah COVID nanti malah insya Allah semakin membesar karena bukan hanya pasar offline tapi juga melalui pasar online. Pasar Ibu insya Allah akan semakin besar nantinya. Amin. Dalam jangka panjang. Sepertinya saya optimis gitu Pak. Dengan kondisi sekarang ini yang dulunya kita hanya offline, pas sekarang intens juga di online, kayaknya pasca pandemik ini justru teman-teman pengusaha apapun bentuk usahanya, insya Allah jauh lebih keren perkembangannya. Kalau saya prediksinya begitu gitu. Jadi kalau dulu kita effortnya kecil, sekarang effortnya lebih, kayaknya semakin ke depan trennya akan semakin lompatannya semakin lebih baik kayak sepertinya ke depan Ibu harus mempersiapkan tenaga khusus untuk menangani dunia online-nya. Iya, jadi betul. Pesanan-pesanan melalui Bukalapak atau Shopee itu kemudian kan nanti harus ada administrator khusus untuk itu. Iya. Iya, jujur aja saya ke online itu benar-benar Bapak kalau tanya saya IG-nya apa, saya sendiri loh IG pribadi saya nggak tahu. Jadi saya tuh benar-benar orang yang meskipun dibilang milenial lah karena masih usia 30 gitu ya. Tapi saya gatek untuk hal-hal yang sosmed karena memang saya tuh jarang buka FB, jarang IG gitu karena saya punya 2 putra yang masih kecil-kecil. Kalau saya intens megang HP terus siapa yang ngaji? Pikiran saya tuh kayak gitu. Terima kasih banyak Bu Uswatun Hasanah. Jadi kita juga belajar ternyata memang menjadi pengusaha itu tantangannya luar biasa dan kita harus selalu mikir ya Bu, apa yang harus kita lakukan untuk karyawan-karyawan kita. Betul. Nggak pernah tidur Pak, jadi selalu mikir. Terima kasih banyak ilmunya Bu. Sama-sama. Untuk teman-teman. Jadi saya mewakili dari Pusat Kajian Socialpreneur dan Digipreneur ini menjadi pembelajaran yang menarik dan berharga bagi wirausaha dimanapun berada. Terima kasih. Barakallah. Terus sukses. Assalamualaikum. Tetap semangat. Waalaikumsalam.